Oke, kita masuk ke pola yang kelima. Pola yang kelima ini untuk menyatakan kabar dan perkiraan. Rumusnya, yang pertama, kata kerjanya bentuk biasa. Kata sifat juga bentuk biasa, lalu kata sifatna juga bentuk biasa, begitu juga kata benda bentuk biasa. Namun untuk kata sifatna dan kata benda, da-nya dihilangkan. Lalu langsung ketemu dengan rasi. Jadi rasi ini ada pemakaiannya tadi di pola keempat, kemudian yang sekarang di pola yang kelima. Di pola kelima ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menyatakan kabar. Jadi diartikannya itu kabarnya, kemudian yang kedua untuk menyatakan perkiraan diartikannya sepertinya. Kita ke fungsi yang pertama dulu yang artinya kabarnya. Penjelasannya seperti berikut. Ketika kita membaca atau mendengar informasi dari suatu sumber, lalu kita menyatakannya dalam kalimat, gunakan pola rasi di atas. Pola ini mirip dengan pola Sodes dan Toiyukotodes ya. Jadi dulu Sodes dan Toiyukotodes ini artinya kabarnya juga kan ya. Ingat-ingat lagi. Lalu perbedaannya adalah ketika sumber atau tempatnya muncul, informasinya jelas, maka gunakan Sodes dan Toiyukotodes. Sedangkan jika sumber atau tempat munculnya informasi tidak jelas atau meragukan, maka gunakan Rasi. Namun, perlu diingat, terkadang orang Jepang pun menganggapnya sama semua, Sodes, Toiyukotodes, dan Rasi ya. Jadi ini kalau misalnya orang Jepang yang nggak ngerti perbedaan Rasi, Sodes, dan Toiyukotodes ini menganggapnya sama ya. Biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari orang non formal gitu. Hai, reibung yang pertama ada Sensei no Hanashi dewa Shiken no Setsumei wa Zenbu Eigo Rashi. Hai, ini yang kabarnya dulu. Artinya, menurut pembicaraan guru, kabarnya penjelasan ujiannya semua dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini sama dengan Toyokotodes atau Sodes ya. Namun bedanya informasi ini meragukan gitu. Kemudian contoh yang kedua, Zashi de mitan dakedo ano mise no keki wa oishi rashi yo. Saya lihat di majalah, katanya kue toko itu enak loh. Nah, jadi di sini apa namanya? Dia lihat di majalah begitu ya. Tapi dia menganggap itu tuh informasinya itu meragukan juga walaupun dia baca majalah gitu ya, karena kita nggak tahu kue di apa namanya mise di toko tersebut itu enak atau tidaknya. Kemudian yang kedua untuk fungsi yang kedua yaitu yang fungsi perkiraan atau dugaan. Penjelasannya, ketika kita melihat atau mendengar suatu informasi, lalu kita memunculkan suatu dugaan atau perkiraan, maka gunakan pola rasi fungsi yang kedua ini ya, yang artinya sepertinya. Pola ini mirip dengan pola Yodes bab 47. Perkiraannya lebih kuat Yodes daripada rasi. Namun terkadang orang Jepang juga menganggap keduanya sama jika dipakai dalam keseharian non formal. Reibungnya Yamada Sangwa Zibung no Astagfirullah. Yamada Sangwa Zibung no Doga Kawaite Ita Rashine. Kopu no biru o yasumanai de Zenbu non desimatta. Artinya, Yamada sepertinya cukup haus ya. Dia minum semua bir segelas tanpa jeda. Nah, di sini apa namanya? Dia pakai rasi karena dia hanya dengan melihat saja gitu ya. Kemudian menduga. Padahal kalau misalnya minum bir langsung satu gelas itu bukan tanda haus aja ya, tapi dia menduganya seperti itu. Hai, ini ada yang lebih jelasnya lagi perbedaan antara Yodes dan Rashides. Kalau misalnya Yodes, contohnya seperti ini, Konoko Netsuga Aru Yoda. Sepertinya anak ini demam. Kemudian untuk yang Rashi, Anoko Netsuga Aru Rashi. Sepertinya anak itu demam.
Nah, penjelasannya seperti berikut. Kalimat ini muncul lebih kuat ketika memberi dugaan setelah memegang badan anaknya gitu ya. Lihat kata tunjuknya kono. Jadi di sini lebih kuat Yodes karena eh, si pembicaranya ini mungkin sudah memegang badan anaknya gitu ya, bahwa memang ada demam gitu. Maka dari itu dia juga memakai kata kono. Kemudian yang kedua, untuk rasi, kalimat ini muncul lebih lemah ketika memberi dugaan hanya dengan melihat saja. Ya mungkin karena lemas atau mukanya merah. Lihat kata tunjuknya di situ ada ano, berarti dia melihat dari kejauhan begitu.